Okelah bosku, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kekuatan dari pilar Dewa Iblis ini, itu terlalu menakutkan. Dari 72 Dewa Iblis, hanya 5 Dewa Iblis besar yang bisa langsung menggunakan pilar Dewa Iblis mereka sebagai senjata. Tekanan yang luar biasa segera menimpa CR. Bahkan setelah menyerap begitu banyak aura kematian dan mengubahnya menjadi kekuatan pemurnian, CR mau tidak mau harus mengubah ekspresinya. Ini jelas serangan yang dipertaruhkan Saminaga. Dengan sekejap, CR dan 12 penjaga suci menghilang ke menara keabadian pada saat bersamaan. Menara keabadian berputar dengan liar, saat bunga teratai berkembang muncul di atas menara dan menembak ke arah Dewa Iblis Kematian, sementara menara keabadian turun untuk menghindar. Setiap bunga teratai berkembang akan menyebabkan serangkaian ledakan saat menyerang Saminaga, tetapi mereka tidak dapat menghentikannya. Akhirnya, pada saat menara keabadian mendarat di tanah, pilar Dewa Iblis segera runtuh, dan secara kebetulan mendarat di ujung menara keabadian. Ledakan berat terdengar, dan badai unsur di sekitarnya benar-benar tersebar di bawah kekuatan yang mengerikan ini. Sejumlah besar fin berserakan di tanah, dan semuanya berasal dari fin yang relatif lebih kuat. Yang lebih lemah akan langsung dilenyapkan. Dipukul oleh pilar Dewa Iblis, menara keabadian dipalu hingga terpendam 4 lantai ke dalam tanah. Hanya 3 lantai teratas yang masih terlihat sekarang. Cahaya yang menyinari seluruh menara tiba-tiba meredup, dan banyak retakan yang muncul di udara. CR muncul sekali lagi, dan Tower of Eternity-nya lenyap. Pada saat berikutnya, CR menyerbu ke langit dengan 12 penjaga suci. Sabit Dewa Kematiannya terbang dari tangannya, dan membengkak hingga 100 meter di udara, lalu membelah ke arah Saminaga dengan berani. Saminaga tidak berusaha mengelak dari pedang pemurnian ini, justru sebaliknya, dia mengayunkan pilar Dewa Iblisnya. Dia sepertinya benar-benar ingin membawa CR mati bersamanya. Apa-apaan orang gila ini, pikir CR. Cahaya dingin melintas di mata CR. Dia segera mundur di udara. Tentu saja, dia tidak mau kalah dengan Saminaga. Namun, sabit Dewa Kematiannya terus menuju lawannya. Meski Saminaga menjadi gila, insting bertarungnya masih ada. Dengan jentikan ujung lain dari pilar Dewa Iblisnya, dia berhasil menjatuhkan sabit itu. Pada saat yang sama, setidaknya 50 simbol abu-abu tiba-tiba terbang keluar dari ujung depan pilar, dan langsung terbang menuju CR. Kekuatan yang mengerikan segera berubah menjadi badai kematian di udara. Kekuatan pemurnian bisa memurnikan kekuatan kematian, tapi itu akan membutuhkan waktu tertentu setelah kekuatan kematian terkonsentrasi pada level tertentu. Saminaga jelas-jelas tidak akan memberikannya kali ini. Sosoknya diam-diam muncul di hadapan CR sebagai serangkaian perisai manusia, dan cahaya warna-warni segera meledak di udara. Bang! CR mendengus sekali lagi, dan dia mundur sejauh 1000 meter. Dengan sedikit desahan, darah menyembur dari mulutnya. Pada saat yang sama, cahaya keemasan muncul dari tubuhnya. Sebagian besar dampak telah dibatalkan. Lagi pula, aura kematian tidak dapat benar-benar menyakitinya. Namun, 6 dari 12 penjaga sucinya telah dicabik-cabik oleh kekuatan kematian yang mengerikan. Mereka hanya akan bangkit kembali di Tower of Eternity setelah beberapa waktu tertentu. Saminaga saat ini tampak tak terkalahkan. Dia mengangkat pilar Dewa Iblisnya sekali lagi. Namun, kali ini dia menyelamatkan CR. Dia langsung mengayunkannya ke Benteng Tenggara. Orang-orang di Benteng Tenggara awalnya sangat gembira, tetapi mereka semua menyaksikan transformasi Saminaga di udara. Dalam keadaan seperti itu, Dewa Iblis Kematian ini terlalu menakutkan. Seberkas cahaya 7 warna segera melintas di udara menuju Saminaga, dan itu keluar dari busur ilahi Yesanmi. Namun, Saminaga tidak berusaha untuk menghindarinya sama sekali. Dia membiarkan panah yang menakutkan itu mengenainya. Serangan yang langsung membunuh Arcane Demon God Gap ini segera mendarat di armornya, dan hanya membuat lubang terbuka. Itu tidak membahayakan dirinya. Pilar Dewa Iblis Saminaga terus jatuh ke arah Benteng Tenggara dengan ganas. Sekarang, pusat kekuatan besar Benteng Tenggara tidak lagi mampu menyembunyikan kekuatan mereka. Semua pahlawan abadi bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Mereka tahu kekuatan musuh yang satu ini sudah tak terbendung lagi,
tapi mereka masih perlu mengambil tindakan, atau begitu pilar Dewa Iblis Saminaga mendarat di benteng Tenggara, itu akan menjadi pembantaian total. Bahkan tembok itu akan hancur total. Meskipun iblis pada dasarnya dimusnahkan, masih ada lebih dari 300.000 iblis di luar sana. Jika mereka kehilangan perlindungan dari tembok benteng, mereka tidak akan bisa menjaga benteng Tenggara. Sosok Chai muncul sekali lagi. Dia muncul di depan semua pusat kekuatan besar dari dinding benteng. Sickle of the God of Death bersinar dengan cemerlang di tangannya saat itu berubah beberapa kali di udara, dan itu seperti sedang melakukan tarian yang anggun. Domain pemurnian segera ditarik, dan kemudian mendorong kultivasinya hingga batasnya. Dia benar-benar melepaskan kekuatan domain penjelmaan diri. Seni pertama, kematian di masa kecil. Seni kedua, kematian dalam pemurnian. Seni ketiga, raungan kematian. Seni keempat, ciuman dewa kematian. Seni kelima, Dead Silent Annihilation. Dengan menggunakan kelima seni, itu berubah menjadi seni keenam, yaitu kematian dalam perjalanan. Ini adalah serangan terkuat Chai. Kekuatan pemurniannya segera berubah menjadi bilah cahaya besar, dan kemudian memotong ke arah pilar Dewa Iblis Saminaga. Bang! Tabrakan yang mengerikan meletus di udara, saat hantu yang tak terhitung jumlahnya melolong di udara sebelum segera dilahap oleh kekuatan pemurniannya. Setidaknya, itu ada setengah dari warna abu-abu pada pilar Dewa Iblis menghilang di bawah pemurnian kematian dalam perjalanan. Namun, pilar Dewa Iblis itu sendiri berhasil memblokir sabit Chai. Dentang. Sabit Dewa Kematian terlempar tinggi-tinggi ke udara, sementara tubuh luar biasa Saminaga mundur beberapa ratus meter jauhnya. Aura kematian pada dirinya anjlok secara drastis. Namun, situasi Chai jauh lebih menyedihkan daripada dirinya. Darah menyembur dari mulutnya 2 kali, saat dia langsung bertabrakan dengan dinding benteng Tenggara. Dia hanya berhasil menstabilkan dirinya setelah menembus dinding sejauh 30 meter. Untuk membantu Chai memblokir serangan ini, 6 penjaga suci lainnya juga dicabik-cabik. Sekarang, dia telah mencapai akhir. Saminaga terlalu menakutkan, atau lebih tepatnya, pilar Dewa Iblisnya terlalu menakutkan. Sebagai eksistensi yang hampir mencapai level alat Dewa Super, ia masih bisa menekan sabit Dewa Kematian meski benar-benar dirugikan dalam hal elemen. Namun, Saminaga juga tidak dalam kondisi bagus. Menggunakan transformasi Dewa Iblis dan teknik runtuhnya iblis, ia mengambil korban yang sangat besar di tubuhnya. Dia biasanya tidak akan bisa mengalahkan Chai, tetapi dalam kondisinya saat ini, dia benar-benar membuatnya kewalahan, dan itu hanya menunjukkan berapa banyak kekuatan yang dia konsumsi setiap detiknya. Setelah menjatuhkan Chai dengan serangan ini, tubuh Saminaga bergetar hebat, serta cahaya merah di matanya menunjukkan tanda-tanda menghilang. Namun, dia mengangkat pilar Dewa Iblisnya sekali lagi, dan aura menakutkannya mencapai batasnya sekali lagi. Bahkan jika dia mati, dia ingin menyeret orang-orang di benteng Tenggara bersamanya. Kekuatan kematian di ujung lain pilar Dewa Iblisnya, itu dengan cepat melonjak ke depan. Bahkan baju besi di tubuh Saminaga telah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan kematian pada saat itu, dan mengalir ke pilar Dewa Iblisnya. Serangan berikutnya akan jauh lebih mengerikan daripada yang sebelumnya, karena ini kemungkinan akan menjadi serangan kekuatan penuh terakhirnya. Ketika iblis yang tersisa di langit melihat pemimpin mereka menggunakan metode seperti itu untuk melancarkan serangan yang menghancurkan, mereka semua menjadi gila juga. Kegilaan ini segera membersihkan ketakutan mereka. Di bawah pimpinan 4 Raja Iblis, iblis yang tersisa saat ini berjumlah kurang dari 10.000, dan semuanya menyerang benteng Tenggara dengan liar. Klan Fin tetaplah klan Fin. Bahkan setelah mereka terjebak dalam jebakan yang fatal, mereka masih ingin menembus benteng Tenggara di saat-saat terakhirnya. Saminaga tidak pernah berpikir bahwa, sementara dia awalnya merencanakan iblis lain untuk bertindak sebagai umpan meriam untuk iblisnya, tapi situasinya malah akan terbalik sepenuhnya. Tentara iblis dan dewa iblis di kejauhan tidak berniat membantu mereka. Pasukan iblis sudah benar-benar kelelahan, sementara para dewa iblis hampir meledak karena ketidakpuasan mereka terhadap Saminaga. Mereka hanya bersuka cita dalam penderitaan klan Fin. Sekarang mereka melihat Saminaga menyerang benteng Tenggara tanpa mempedulikan konsekuensinya, dan mereka sudah jelas merasa sangat gembira. Begitu benteng Tenggara jatuh, mereka akan menjadi orang yang paling diuntungkan. Apakah nasib Saminaga ada hubungannya dengan mereka?
Itu mungkin saja, karena banyak dari barisan mereka akan naik dengan kematian Saminaga dan Gap. Tubuh CR saat ini didera rasa sakit karena terus berkedip dengan cahaya keemasan. Ini jelas merupakan cahaya dari Soul Sharing Chains. Jika bukan karena rantai itu, dia mungkin sudah lumpuh karena lukanya sekarang. Dia tidak pernah mengiranya, kalau Dewa Iblis Kematian akan begitu menakutkan setelah meletus dengan semua yang dia miliki. Pada saat yang sama, dia memahami kesalahannya sendiri. Sebagai seorang pembunuh, dia seharusnya tidak pernah melawan Saminaga dalam pertempuran terbuka, bahkan ketika dia yakin dia memiliki keunggulan absolut. CR melepaskan dirinya dari dinding dengan susah payah. Sekarang 9 pahlawan abadi yang ditugaskan di Benteng Tenggara, 3 pahlawan abadi yang dikirim untuk bala bantuan dari kuil Assassin, dan 20 pusat kekuatan besar di tingkat ke-9 dari kuil pejuang semuanya telah memasuki pertempuran. Mereka yang sekarang melawan iblis. Di antara mereka, Qiyu Yonghao, Ye Sanmi, dan 4 pahlawan abadi lainnya, mereka segera melayang di udara bersama-sama. Mereka semua mendorong domain mereka hingga batasnya, hanya untuk menerima pilar Dewa Iblis yang jatuh dari langit. Mereka naik untuk menerimanya dengan mentalitas bahwa mereka akan mati. Di bawah kondisinya saat ini, serangan dari Saminaga telah melampaui peringkat ke-8 dari tingkat ke-9. Jika mereka tidak menyerahkan nyawa mereka, bagaimana mungkin mereka bisa menghentikan kekuatan yang begitu menakutkan seperti ini? Ye Sanmi bahkan masih sempat untuk melihat kembali ke CR dan tersenyum, seolah-olah dia mengatakan bahwa pertempuran di masa depan akan tergantung pada mereka. Tidak, CR berteriak dengan suara melengking. Dia mengangkat sabitnya sekali lagi dengan susah payah, tetapi seluruh tubuhnya sudah kesakitan. Penderitaannya saat ini, itu telah mencegahnya menggunakan banyak kekuatannya sama sekali. Yang bisa dia lakukan hanyalah melepaskan menara keabadian lagi, dan menabrak Saminaga. Namun, dia masih selangkah lebih lambat dari Qiyu Yonghao, Ye Sanmi, dan 4 orang lainnya. Pada saat ini, cahaya perak tiba-tiba menyala di tubuh CR. Merasakan cahaya perak ini, CR jelas-jelas merasa terkejut. Setelah itu, emosinya segera mereda. Dia menjadi lebih percaya diri dari sebelumnya. Pada saat berikutnya, sosok putih tembus cahaya muncul dari cahaya perak. Dengan hanya 1 langkah saja, dia melampaui 6 orang di depannya, dan tiba di depan pilar Dewa Iblis yang melesat jatuh. Mata besar, vertikal, dan berwarna emas itu tiba-tiba muncul di udara. Itu bersinar dengan cahaya keemasan yang cemerlang, dan kemudian menusuk pilar Dewa Iblis besar sebagai sinar yang terang. Bang! Dengan ledakan dahsyat dan gemuruh, Qiyu Yonghao, Ye Sanmi, dan 4 orang lainnya, mereka semua terlempar, sementara mata emas yang berdiri 100 meter itu, segera menghalangi serangan yang dipertaruhkan semuanya oleh Saminaga. Mata Braham. Di dunia untuk saat ini, hanya 2 orang yang tahu cara menggunakan Eye of Braham. Sementara hanya ada 1 orang yang bisa muncul di sini tepat waktu, dan menggunakan CR untuk menentukan tujuannya. Itu adalah Long Hao Shen, Ketua Temple Union, Kapten dari Bright Glimmer of Hope, serta Master dari Divine Throne of Eternity and Creation dan Divine Knight of Glory and Leadership. Long Hao Shen jelas-jelas telah menyiapkan rencana cadangan yang tak terhitung jumlahnya, ketika dia mengirim CR ke sini sendirian untuk menantang Saminaga. Yang paling penting adalah serangan sebelumnya. Dia menyuruh CR untuk dihubungkan oleh Soul Sharing Chains. Ketika CR terluka, dia langsung merasakannya. Dia bisa segera muncul di samping CR melalui kekuatan Domain of Instant Flash. Domain Instant Flash-nya saja, itu jelas-jelas tidak dapat mengirim Long Hao Shen sejauh ini. Namun, Long Hao Shen dapat meluncurkan serangan ini ketika dia muncul sebentar menggunakan kekuatan mentalnya yang kuat, dan CR sebagai titik tepat untuk domain kilat instannya. Dengan kata lain, serangan itu pada dasarnya adalah proyeksi dari dirinya. Lagi pula, mereka berdua berjarak terlalu jauh. Dia tidak bisa benar-benar memindahkan dirinya ke sini menggunakan Domain of Instant Flash-nya, dan dia hanya bisa merobek ruang terbuka untuk sementara waktu. Dan tiba-tiba saja, 2 bergemuruh. Kekuatan yang sangat mengerikan meledak di udara, sementara pilar Dewa Iblis dengan paksa diterbangkan oleh mata Braham. Cahaya dari mata emas besar itu perlahan-lahan mereda, dan yang menggantikannya adalah Long Hao Shen yang mengenakan armor keabadian. Pada saat itu, moral Benteng Tenggara mencapai batasnya. Melalui penyebaran film ajaib,
Chai Er dan Long Haoshen telah menjadi idola mutlak mereka. Kedua idola itu muncul satu demi satu, dan mereka telah memukul mundur Saminaga, jadi, itu akan masuk akal jika ada peningkatan moral. Dan serangan Long Haoshen masih belum berakhir. Dia mengangkat pedang emas besar di tangan kirinya, dan setitik cahaya emas keunguan menembus pedang itu. Dia menebaskannya ke pilar Dewa Iblis dari jauh. Segera, bilah cahaya emas keunguan yang hanya tampak selebar sekitar belasan meter, itu terbang menuju pilar Dewa Iblis Saminaga. Pedang keabadian putih di tangan Long Houchen yang lain bersinar dengan cahaya 9 warna, saat menunjuk ke arah benteng tenggara. Langit segera menjadi berwarna emas. Hujan pun turun. Gerimis keemasan turun tanpa suara, dan dengan lembut jatuh di dinding benteng tenggara. Setiap prajurit dan pengguna sihir diguyur oleh hujan emas ini, dan cahaya keemasannya samar-samar akan muncul di sekitar mereka, sementara iblis yang bersentuhan dengan hujan emas yang sama akan langsung mengeluarkan asap, dan segera menyebabkan mereka menjerit dengan sedih. Mantra terlarang elemen cahaya, hujan suci. Menggunakan pedang keabadian sebagai tongkat sihir untuk mengeluarkan hujan suci, kekuatannya benar-benar melebihi saat Long Haoshen menggunakannya di masa lalu. Hujan emas pada dasarnya jatuh di semua dinding. Dengan penampilan Long Haoshen, dia pada dasarnya mengubah situasi berbahaya ini dengan segera. Chai Er tiba di samping Long Haoshen dengan menara keabadiannya, sementara Saminaga di kejauhan tampak pulih dari kegilaannya. Alasannya adalah, itu akibat dari serangan emas keunguan milik Long Haoshen. Bilah cahaya emas keunguannya itu mendarat di pilar Dewa Iblis dengan akurat. Pilar Dewa Iblisnya ini sangat kuat, di mana bahkan seni keenam Chai Er dari Dewa Kematiannya, yaitu kematian dalam perjalanan, itu masih gagal meninggalkan goresan padanya, dan sekarang memiliki retakan besar yang panjangnya lebih dari selusin meter, dan dengan kedalaman beberapa meter. Cahaya emas keunguan yang menakutkan bersinar dari celah itu. Ketika Saminaga merasakan aura kehancuran yang mengerikan ini, dia akhirnya tersadar, dengan terkejut, dia menuangkan kekuatannya yang tersisa ke pilar Dewa Iblisnya. Bergemuruh, porsi pilar Dewa Iblis yang telah diserang, itu benar-benar hancur saat Saminaga mencurahkan kekuatannya ke pilar tersebut. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba melemparkan pilar Dewa Iblis ke perkemahan iblis, sementara dia sendiri menerjang ke arah Long Haoshen dan Chai Er dengan kejam. Meskipun berada di sisi yang berbeda, Long Haoshen mau tidak mau mengulurkan jempolnya untuk Saminaga. Dia merasakan ada yang tidak beres tentang Saminaga begitu dia tiba, itu sudah jelas, pengaturan yang telah dia persiapkan telah membuatnya menjadi gila. Setelah menerima serangan dari kekuatan garis keturunan Hauiwei, Saminaga benar-benar berhasil mengetahui situasi sebenarnya saat dia pulih, dan itu benar-benar kuat. Saminaga telah dengan jelas mengetahui kalau Long Haoshen tidak benar-benar hadir, dan bahwa dia hanya sebuah refleksi, itulah sebabnya dia segera memutuskan pilar Dewa Iblisnya untuk memotong kerugiannya, sebelum melemparkannya kembali ke perkemahan iblis untuk menghilangkan semua peluang yang Long Haoshen bisa gunakan untuk menghancurkannya. Itu sudah jelas, pilar Dewa Iblisnya tidak akan sepenuhnya hancur ketika hanya satu bagian yang terputus. Long Haoshen memikirkan betapa malangnya itu, sementara cahaya perak pada Chai Er muncul sekali lagi, dan sosok putih Long Haoshen menjadi ilusi sekali lagi. Sekarang, Chai Er yang menyerang Saminaga sendirian. Chai Er benar-benar membenci orang ini. Saminaga tahu dia akan mengalami nasib buruk setelah menggunakan teknik runtuhnya iblis. Dia sebenarnya ingin meledakkan dirinya untuk melindungi pilar Dewa Iblisnya. Dengan sabit Dewa Kematiannya yang terangkat tinggi-tinggi di atas kepalanya, mata Chai Er langsung memutih dan itu belum semuanya. Bahkan rambut dan bibirnya menjadi seputih kekuatan pemurnian. Petikan. Sabitnya menghasilkan dengungan yang berat dan setelah itu, sosok putih besar muncul di belakang Chai Er. Setelah itu, Chai Er segera menghilang. Sosok besar itu mencengkeram sabit Dewa Kematian, dan tiba-tiba melirik ke langit. Dengan tatapan itu, langit menjadi putih samar. Segala sesuatu di medan perang ini langsung membeku pada saat itu juga. Sosok putih itu berangsur-angsur mengeras, dan menjadi pria jangkung dan tampan. Dia tampak berusia 30-an, saat rambut abu-abunya yang panjang tergerai. Matanya juga putih, sementara dia memakai armor putih murni. Hanya ada batu permata abu-abu yang berbentuk berlian di dadanya. Bahkan pasukan iblis di kejauhan benar-benar terpana pada saat itu.
Itu tidak lagi sesederhana tekanan, itu justru sebaliknya, itu adalah aura menakutkan yang tak terlukiskan. Bahkan pilar Dewa Iblis bergetar di depan aura ini. Sosok besar itu memegang sabit dan mendengus dingin pada Saminaga yang membeku di udara. Setelah itu, sabitnya melesat sebagai seberkas cahaya putih, dan seolah-olah hanya dia yang bisa bergerak di ruang itu. Tebasan itu juga sangat cepat, dan seolah-olah bisa memotong apapun di dunia. Saminaga mendapatkan tanda putih tambahan dari bagian atas kepalanya hingga bagian bawah kakinya. Udara kelabu dalam jumlah besar muncul dari sana, sementara tatapan penyesalan Saminaga muncul, dan juga dipenuhi dengan rasa takut. Pria berbaju putih mengangkat sabitnya tinggi-tinggi ke udara, dan gas abu-abu itu segera melonjak menuju sabit Dewa Kematian. Segera, itu berubah menjadi cincin cahaya putih yang membeku di udara. Seluruh prosesnya tampak sangat lambat, tetapi ketika tubuh Saminaga benar-benar runtuh di udara, dan mahkota Dewa Iblis berwarna abu-abu muncul di tangan pria itu, penghentian di area pertempuran itu juga telah berakhir. Semuanya tersebar di benak semua orang seperti fragmen memori. Orang yang melayang di udara adalah CR, sedangkan mayat Saminaga jatuh ke tanah menjadi dua bagian. Memang benar, ini adalah seni terakhir dari Dewa Kematian yang telah dipahami CR, dengan cara mengatasi penghalang terakhir ketika dia berteriak sebelumnya, yaitu Dewa Kematian. Ketika CR dipilih oleh Dewa Kematian, dia telah memperoleh 7 seni Dewa Kematian. Namun, bahkan ketika dia menggunakan 7 seni saat itu, dia harus membayar harga yang sangat mahal. Sungguh, dia hanya bisa menggunakan 6 seni pertama ini. Masih ada rasa asing yang memisahkannya dari seni yang ketujuh. Hambatan ini ada karena kurangnya kultivasi dan kurangnya pemahamannya, tetapi sekarang, dia telah menyelesaikannya. Dia akhirnya menyelesaikannya. Setelah Holy Necromancer Slumbering Calamity Elux telah menerima CR sebagai muridnya, bantuan terbesarnya itu sebenarnya bukanlah meningkatkan kultivasi CR, tetapi menghilangkan semua efek negatif dan efek samping dari Sickle of the God of Death miliknya. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dicapai Elux dengan menggunakan kekuatannya sebagai setengah dewa. Seni ketujuh Dewa Kematian, Dewa Kematian. Ini tidak lagi meminjam kekuatan Dewa Kematian, tetapi Dewa Kematian benar-benar turun ke alam ini dan melancarkan serangan Ta. Jika CR telah menggunakannya sebelum Elux menghilangkan semua efek sampingnya untuknya, serangan itu sudah pasti akan merenggut nyawanya juga. Ini adalah kekuatan menakutkan dari seseorang yang dipilih oleh dewa. Jika Long Hao Shen tetap sebagai orang yang dipilih oleh Dewi Cahaya, begitu kultivasinya mencapai tingkat tertentu, dia juga bisa memadatkan Dewi Cahaya dan membuatnya turun juga ke dunia ini. Dewa Kematian yang dipanggil CR bukanlah orang yang sebenarnya. Sebaliknya, dia telah memanggil aura Dewa Kematian dari alam yang sama sekali berbeda, dan memadatkannya menjadi bentuknya, lalu memungkinkan dia untuk meluncurkan serangan yang menghancurkan. Namun, Long Hao Shen jelas tidak memiliki kemampuan ini sekarang, karena fisiknya sudah menjadi fisik dewa. Dewi Cahaya sudah tidak cukup untuk menjadi kepercayaannya, jadi dia jelas-jelas tidak bisa memanggilnya. Namun, ini hanya membuat potensi Long Hao Shen semakin menakutkan. Entah itu melalui kekuatan dari Armor of Eternity atau dengan membakar kekuatannya sendiri, dia pasti bisa mencapai level itu juga. Dari 72 Dewa Iblis, Dewa Kematian Saminaga yang menempati peringkat keempat akhirnya telah mati. Saat mayat Saminaga jatuh dari langit dan mendarat di debu, dan debu itu segera menghilang, kedua sisi medan perang mau tidak mau menjadi terpana. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.